Berat banget infak. Kenapa, Mas? Iya, Taman Ilmu kalau ngomongin udah ada harga tiket, udah kayak apa aja gitu. Kok ilmu harus bayar gitu. Iya, ya kita harus pahamkan. Amerika aja habis ribuan triliun untuk mengusung kebatilan dia di Afghanistan. Iya. Itu pun lama-lama juga bangkrut sendiri, mereka pergi sendiri kan, rugi. Memang nggak ada makan siang gratis bagi orang yang tidak punya iman kepada hari akhir. Tapi bagi orang yang kajian Afghanistan aja, Ustaz. Berarti bukan sahabat Wijaya, sahabat Kabul ini namanya. Allah bisa. Kita mulai kajian kita insya Allah. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh sahabat Wijaya yang semoga Allah senantiasa kuatkan hati kalian, semoga Allah jadikan persaudaraan kalian betul-betul kuat dalam kondisi apapun dan apapun musimnya, sebagaimana niat kalian pertama kali untuk bertemu karena Allah sampai merumuskan berbagai macam program-program di sahabat Wijaya. Semoga setiap siapapun yang mereka berada di sahabat Wijaya akan senantiasa ingat niat itu dan tidak mudah patah apapun yang nanti akan ditemui ketika selalu mengingat niat pertama ketika dulu bertemu, lalu saling berkomitmen untuk saling memberikan nasihat, saling berkomitmen untuk saling mensabarkan perjalanan. Semoga itulah yang Allah berikan kepada kalian dan semoga persahabatan kalian terjaga di dunia dan semoga akan senantiasa istiqamah sampai nanti masing-masing pulang menuju kepada alam persaksian. Seluruh para santri dan seluruh para santriwati yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi dalam setiap urusan kehidupannya, yang semoga Allah kuatkan di dalam perjalanan untuk menuntut ilmu dan semoga kita senantiasa mampu dengan ilmu yang kita dapatkan mendapatkan jalan ketaatan dan jalan kebenaran dalam kehidupan kita. Bersabar atas setiap ilmu yang kita dapatkan, berdakwah dengan apa yang kita pelajari. Karena sesungguhnya kewajiban kita terhadap ilmu itu adalah 4. Yaitu yang pertama mempelajarinya, yang kedua mengamalkannya, yang ketiga mendakwahkannya, kemudian yang keempat bersabar di atas jalan itu. Makanya kalau ada di antara perkataan ini disandarkan kepada perkataan Syekh Utsaimin di dalam kitabnya Al-Usul Al-Salasah, bahwasanya ketika menuntut ilmu maka kita harus beramal. Kalau sudah beramal maka kita harus masuk kepada pusaran orang yang mendakwahkan ilmu itu supaya ilmu itu lebih maksimal untuk menyapa kepada banyak orang. Setelah kemudian saling mendakwahkan, bersinergi dengan yang lainnya di dalam mendakwahkan ilmu, yang keempat itu yang paling berat, bersabar di atas jalan dakwah ketika kita sudah berkomitmen untuk menyampaikan ilmu yang telah kita pelajari. Semoga kalian termasuk orang-orang yang sudah mampu melakukan fase-fase tahapan-tahapan ini dalam kehidupan. Berilmu, beramal, mendakwahkan bersama-sama dengan orang yang paham dan bersama-sama dengan orang yang sama-sama mencintai ilmu, lalu bersabar di atas jalan itu. Sampai kemudian dipisahkan oleh Allah karena dosa-dosa besar yang mungkin terjadi. Selama itu tidak terjadi, maka semoga kita semuanya adalah bersabar di atas jalan ketaatan dan setiap komitmen kita untuk mencintai ilmu dan menyebarkan ilmu pada kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya senang sekali pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali. Walaupun kabutnya belum hilang 100%, tetapi setidaknya sudah mulai ada perbaikan. Walaupun kabut ini meninggalkan sisa dan bekas yang luar biasa. Ada yang tergores dengan hilangnya orang yang mereka cintai, ada yang terkena dampak langsung dari pandemi ini ketika menjerat pada kehidupan kita, dan berbagai macam konsekuensi yang kita dapatkan di tengah pandemi. Allah mulai memberikan kemudahan untuk kita, dan tidak ada tempat bagi kita kecuali bersyukur, kecuali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah tidak memberikan apa yang selalu kita mau, tetapi Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Jangan sampai ketika kita ingat barang-barang yang kita mau yang belum kita peroleh,
Apapun barang-barang itu menjadikan kita amnesia terhadap besarnya gelombang kebutuhan yang sudah Allah cukupkan ke dalam kehidupan kita, istri kita, suami kita, dan anak-anak kita dalam kehidupan kita selama ini. Jangan sampai barang-barang yang menjadi fata morgana yang belum kita dapatkan menghilangkan sikap syukur kita terhadap besarnya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita selama ini. Inilah yang menjadikan kita memahami jarak antara kita dengan barang yang belum kita miliki hanyalah jarak antara kita dengan bahagia itu hanyalah pada barang yang belum kita miliki. Dan itu akan menjadi sebuah kelapangan ketika kita paham. Kenapa Allah tidak memberikan barang yang kadang-kadang kita mau? Bisa jadi barang itu tidak baik untuk kita hari ini ataupun besok, atau bisa jadi barang itu akan mengganggu urusan akhirat kita. Allah selamatkan dari itu karena Allah yang maha alim terhadap segala sesuatu, dan Allah berikan pengganti yang jauh lebih baik yang terkadang pengganti itu tidak kita sadari. Allah kalau menahan orang di antara makhluknya dari sesuatu, maka Allah memberikan penggantinya dua. Sebagaimana bayi yang dipotong pusarnya maka diganti oleh Allah dengan 2 air susu. Ketika 2 air susu disapih dari ibunya, maka digantikan dengan berbagai macam makanan, buah-buahan yang dia dapatkan begitu mudah setelah dia disapih. Disitulah kita paham. Bahkan dalam perkara yang tidak Allah kabulkan dari keinginan kita pun sebenarnya sudah diganti oleh Allah dengan hal-hal yang lebih kita butuhkan dan baik untuk kita dan akhirat kita. Inilah yang menjadikan kita berusaha betul. Semoga kita senantiasa sensitif terhadap apapun yang sudah Allah cukupi dari semua kebutuhan kita. Dan inilah yang menjadi alasan-alasan yang tidak bisa kita nafikan setiap waktunya. Bahwasanya tempat kita bersyukur itu hanyalah kepada Allah. Allah itu baik betul. Kita diberikan nikmat di waktu pagi, siangnya sudah bermaksiat, itu pun masih diberikan nikmat di waktu sore. Menjelang maghrib kita bermaksiat lagi, malamnya Allah kemudian berikan lagi nikmat tanpa putus-putusnya kepada kita. Sembari tetap menjanjikan ampunan besar bagi siapapun yang menyesal terhadap dosa yang dilakukan. Apa kurangnya Allah ketika mengatur kita? Tidak ada. Siapapun yang hidup ini selalu bersandar kepada Allah, sandaran itu tidak akan pernah mengecewakan. Siapapun yang bersandar kepada makhluk, sesungguhnya siapapun yang bersandar kepada makhluk pasti akan kecewa, karena makhluk itu tidak akan pernah bisa memuaskan, sebagaimana kita pun tidak bisa memuaskan setiap orang. Kepada Allah kita bersyukur atas semua yang Allah butuhkan kepada kita. Kepada Allah kita bersyukur atas apa yang kita inginkan dan tidak kita dapatkan, karena kita yakin pasti ada kebaikan ketika Allah memalingkan hal-hal itu dalam kehidupan kita. Kepada Allah kita menata hati kita dan kepadanya kita berharap semoga kita selalu diberikan pertolongan oleh Allah dalam setiap hal. Kita tentunya paham betul dan sudah berulang-ulang saya sampaikan ini 10 kali pertemuannya. Saya sudah sering menyampaikan bahwasanya di antara konsekuensi keimanan adalah bagaimana kita harus memahami iman itu ibarat medan pertempuran antara kita dengan syaitan, antara kita dengan iblis, hawa nafsu, dan kebutuhan. Karena tidak ada kerusakan yang ada di atas muka bumi ini. Kalau kita melihat kerusakan itu kolaborasi dari koalisi 4. Syaitan ataupun iblis, kebutuhan, hawa nafsu, dan cinta kepada dunia. Inilah yang menjadikan rusaknya kehidupan ini ketika Allah ciptakan dunia ini sebaik-baiknya bagi kehidupan hamba yang bertakwa dan hamba yang beriman. Tidak pernah kita jumpai satupun rusaknya satu peradaban, rusaknya satu kebaikan, dan satu tatanan yang sudah sangat baik dan harmonis kecuali karena 4. Bahkan bukan hanya manusia yang merasakan, bahkan hewan-hewan pun merasakan. Tidaklah hewan-hewan mati bergelimpangan di lautan, itu disebabkan pasti karena 4. Kalau bukan karena setan, karena hawa nafsu yang diperturutkan. Kalau bukan karena hawa nafsu, karena kebutuhan, ataupun karena cinta kepada dunia ketika dia ingin mengambil sesuatu dari sejumput dunia, ketika dia merusak apapun yang ada di hadapannya. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Inilah medan pertempuran ketika kita beriman kepada Allah. Bagaimana kita bisa menundukkan nafsu kita, bagaimana kita bisa menyembuhkan kebutuhan kita dengan mengikuti syariat. Bagaimana kita mengingat dan merenungkan akhirat kita supaya dunia itu tidak menjebak kita. Dan bagaimana kita mengetahui ilmunya dari apa yang menjadi strateginya setan supaya setan itu tidak berhasil memenangkan pertempuran kita. Lalu kemudian kita akhirnya menjadi orang yang jauh dari rahmatnya Allah.
Orang yang celaka, orang yang binasa adalah orang yang mereka terperangkap pada jebakan setan tanpa dia sadari. Lalu dia tidak merasa bahwasanya dia telah terperangkap pada jebakan setan. Lalu akhirnya begitu jauh dari rahmatnya Allah ketika dia telah terperangkap dengan jebakan itu. Berapa banyak dari kita sering belajar tentang masalah perangkap-perangkap setan, tapi belum tentu kita mampu untuk selamat dari semua perangkap-perangkap itu. Belum tentu kita selamat dari jebakan-jebakan itu. Dan begitu banyaknya perkara yang sering menjadikan kita akhirnya kalah dengan setan. Hanya karena kita bodoh dan tidak tahu strateginya setan itu apa. Bahkan walaupun kita sudah sering mengkaji apa yang dilakukan setan, setan menyebarkan permusuhan, setan kemudian senantiasa menjadikan kita sesat dan lain sebagainya pun kita masih terperosok. Terlebih lagi kepada mereka yang tidak pernah mengkaji strateginya setan. Maka sesungguhnya keselamatan mereka jauh dipertaruhkan di dalam kehidupan iman kalau mereka tidak tahu apa yang menjadi strateginya setan. Makanya inilah yang menjadikan kita harus paham, ya. Kita harus mempelajari keburukan dari strateginya setan. Bukan untuk tercebur di dalamnya, tetapi untuk menjaga diri kita dari semua strategi yang dimiliki oleh setan. Makanya ada kata-kata ahlul ilmi pada zaman terdahulu dari kalangan salaf. Alim tu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Saya itu mempelajari keburukan bukan untuk melakukan dan mengerjakan dari keburukan itu. Tidaklah saya mempelajari keburukan litawaqqihi supaya menjaga saya dari keburukan itu supaya tidak menimpa kepada diriku dan kehidupan agamaku. Kita mempelajari strateginya setan bukan untuk kita supaya melaksanakan program-programnya setan, untuk bilang mindalik, bukan itu. Tapi kita mengetahui program-programnya setan dari apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, litawaqqihi, supaya menjaga kita, supaya kita tahu ini perangkapnya setan, ini jebakannya setan, yang terkadang datang dengan bumbu-bumbu rempah yang kuat tanpa kita sadari bahwasanya di balik bumbu yang kuat dan rempah-rempah yang menyengat itu, di dalamnya ada racun yang sedang ditawarkan setan untuk menjauhkan kita dari kebaikan. Ya, setan itu tahu melembutkan sebuah tipu muslihat. Setan itu paling mengerti bagaimana menjadikan sesuatu yang buruk tampak cantik. Kalau makeover artis itu bisa merubah yang biasa menjadi luar biasa dipandang hanya karena tatanan dari dandanan, sesungguhnya setan itu tidak bisa dibandingkan ketika memiliki kelihayan dan kepiawaian bagaimana dia selalu memiliki 1001 wajah untuk menyesatkan manusia. Kita tentunya terus berlindung kepada Allah. Semua apa yang kita pelajari ini tentunya sangat tergantung pula bagaimana kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setan ini makhluknya Allah, dan sebaik-baik berlindung setelah kita mempelajari apa yang dilakukan dalam strateginya setan, sebaik-baik perlindungan itu adalah kita memohon kepada Allah supaya terhindar dari segala macam bisikan setan yang bisa merusak kehidupan akhirat dan kehidupan ketaatan kita di dalam kehidupan ini. Makanya saya kagum dengan sebuah ilustrasi yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu berkata begini, kalau kamu berjalan lalu kamu menghadapi anjing-anjing liar yang ada di hadapanmu, apa yang kamu lakukan? Kamu kenal pemilik dari anjing-anjing liar itu, dan di depanmu anjing-anjing liar. Apa yang kita lakukan? Kalau kita langsung menerjang anjing-anjing itu mungkin bisa menang, tapi tidak menutup kemungkinan kita kalah atau terluka berat ketika kita digigit dan dicakar oleh anjing-anjing liar itu. Cara yang paling mudah, simpel. Kamu mendekat kepada pemilik anjing itu dan berkata supaya anjing-anjing itu dimasukkan ke tempat aman sebelum kita lewat. Maka cara itu lebih tidak menimbulkan resiko. Dan tentunya cara itu lebih menyelamatkan. Nah, itu perumpamaan yang disampaikan Imam Ibnu Qayyim. Kita mempelajari nih taktik-taktiknya, strategi-strateginya setan supaya kita menang terhadap seluruh makar-makarnya setan. Tapi semuanya ini harus dibungkus. Teruslah berlindung kepada Allah setiap waktunya dari godaan setan. Bukan hanya ketika akan membaca Al-Quran dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan itu saja. Setiap sujud, setiap waktu yang mustajab, semoga kita mampu terhindarkan dari bisikan-bisikan setan yang mereka selalu mampu merubah keburukan seakan-akan menjadi pembenaran atas apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Na'udzubillahi min dzalik.
Kita kemudian akan menuju kepada apa yang kemudian dilakukan oleh setan. Kemarin kita sudah menyampaikan bagaimana setan itu terkadang membuka satu kebaikan kepada seorang manusia, lalu manusia itu melakukan kebaikan itu dari kebaikan yang dilakukan manusia itu ujungnya bagaimana dia akhirnya terjebak kepada sebuah kerusakan dan dosa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan bin Salih di dalam salah satu riwayatnya, sesungguhnya bisa saja setan itu membuka 99 kebaikan seorang hamba, tapi muara dari 99 kebaikan itu ujungnya adalah dosa. Ya, bisa jadi ada seorang manusia asalnya dia bermain musik, mungkin dia berzina, mungkin foto zinanya mungkin pernah tersebar di mana-mana, mungkin suka jingkrak-jingkrak menyesatkan manusia, lalu kemudian setan membukakan satu pintu kebaikan untuknya. Lalu dia mengikuti kebaikan itu. Tapi ujung dari 99 kebaikan itu bisa jadi dia mencela, dia menghujat, dia mengatakan orang penduduk neraka, dan lain sebagainya. Yang mana dosa menghujat dan menodai kehormatan itu jauh lebih parah daripada dosa pertama yang dia lakukan. Itu salah satu contoh. Nah inilah yang menjadikan kita betul-betul paham. Masya Allah ya, betapa luar biasanya setan itu ketika selalu menyesatkan kehidupan kita, dan begitu lembutnya ketika dia menarik kita dari jalan kebaikan dan ketaatan kita di hadapan Allah. Makanya masih ingat pada pertemuan kita yang terakhir saya menyampaikan, sesungguhnya hati manusia itu tidak boleh melakukan dua, ghaflah dan maghrur. Ghaflah itu lalai, maghrur itu terpedaya. Kalau orang itu, setan itu kalau mendapati manusia masih didominasi oleh hawa nafsunya, maka hatinya lalai, dibiarkan melakukan dosa. Tapi kalau orang itu kemudian dia sudah mulai ingat kepada Allah tentang peringatan Allah, maka dibiarkan setan untuk ingat, untuk ngaji. Setelah itu dijadikan dia maghrur. Maghrur itu terpedaya. Terpedaya dengan ilmunya, terpedaya dengan amal soleh yang dilakukan olehnya. Dan akhirnya jadilah apa yang terjadi. Dia hanya mengganti casing dosa dengan dosa yang lebih besar tanpa dia sadari. Nah, inilah yang kita harus pahami. Makanya selalu saya sampaikan, seorang penuntut ilmu harus senantiasa menyelesaikan PR pada hatinya sembari dia mempelajari ilmunya. PR pada hatinya itu apa? Merasa gelisah, merasa takut dengan dosanya, merasa banyak maksiatnya, merasa banyak kurangnya, merasa khilaf. Perasaan ini tidak boleh hilang. Kalau perasaan ini hilang, bahaya betul ini. Akan menjadikan kita terpedaya dengan apa yang telah kita capai dan akhirnya menjadikan kita mudah merendahkan orang lain. Makanya merasa berdosa, merasa banyak maksiat itu tetap terjaga. Dan seorang penuntut ilmu ketika dia mampu merasa itu pada hatinya dan dia menjaga betul hatinya setiap waktunya dan setiap saatnya, maka dia ketika mendapatkan ilmu yang dia dapatkan menjadi benih-benih kebaikan dalam kehidupan dan menjadi mutiara-mutiara yang mempesona bagi banyak orang. Karena apa? Karena ilmu yang didapatkan dari hati yang tidak pernah berhenti untuk mengevaluasi itu jauh lebih baik daripada ilmu yang didapatkan dari hati yang berhenti berevaluasi lalu menjadi sombong dengan apa yang telah dilakukan dan dikerjakan. Ya. Setan itu kalau nggak pintu ghaflah, lalai, ya pintu maghrur. Nih kamu sudah ngaji, nih kamu sudah taklim, nih kamu sudah bantu, nih kamu sudah melakukan ini, kamu sudah berdakwah ini, kamu itu akan menjadikan akhirnya menjadi maghrur. Dan akhirnya ketika maghrur, jadilah apa yang terjadi. Lalu menghujat orang, mencela orang, lalu menodai kehormatan orang, lalu kemudian tidak pernah merasa dia itu merasa bersalah dengan apa yang dilakukan. Makanya hati kalau betul-betul sudah dijaga dari bisikan setan dan terlatih dari segala macam bisikan setan, maka dia akan memiliki basirah. Basirah itu cara pandang dia, itu cara pandang yang betul-betul berdasarkan keimanan. Dan dia memiliki furqan. Furqan itu adalah dia mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dan itulah pucuk-pucuknya hati kalau mereka sudah betul-betul mampu untuk selamat dari segala macam godaan setan. Ini yang kita pelajari. Sekarang mari kita buka pada halaman 45. Maka kemudian yang dilakukan oleh setan itu maka adalah dia sebagaimana taktik yang dilakukan itu taktik belah bambu. Jadi setan itu ketika dia membuka pintu-pintu kebaikan kepada manusia supaya manusia itu melakukan kebaikan, tapi ujung dari semua kebaikan itu adalah dosa, maka strategi yang lain yang dilakukan setan itu apa? Yaitu adalah taktik belah bambu. Ada yang diangkat, ada yang diinjek.
Yang diangkat itu adalah dosa. Yang diangkat itu adalah dosa. Jadi dosa-dosa itu diangkat, diberikan nama-nama dan berbagai macam diberikan nama-nama dan berbagai macam status-status yang melembutkan supaya tidak menimbulkan rasa takut dan supaya tidak menimbulkan rasa jijik. Diangkat itu dosa karena satu visi dengan kehidupan setan dan iblis. Ada yang diinjek. Yang diinjek siapa? Yaitu adalah ketaatan-ketaatan dan orang-orang yang berjalan di atas ketaatan itu diinjek sama setan. Dan mereka memiliki 1001 cara untuk membuat framing dan membuat narasi bagaimana orang-orang yang mereka berjalan di atas kebenaran itu selalu mendapatkan statement miring dari kebanyakan manusia. Dan itu merupakan hasil yang dilakukan setan berkolaborasi dengan para wali-walinya dari kalangan manusia. Nah tentunya kan kita sudah paham ya, setan itu dia memiliki kamus 1001 nama yang indah dalam setiap perkara dosa. Jadi kalau tiba-tiba kita menemukan orang ya berucap terhadap satu perbuatan dosa, tapi ucapan itu untuk melembutkan dosa tersebut, maka orang ini fix adalah wali-walinya setan, sadar atau tidak sadar. Entah dia terbuai atau kemudian dia tidak terbuai. Kalau ada orang, dialah pencetus kalimat pertama kali tentang satu keburukan yang dirubah namanya oleh dia, lalu nama itu menjadi viral, berarti itu walinya setan. Karena kita harus paham ya, di dalam kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu diterangkan salah satu kriteria walinya setan itu apa? Mereka itu akan betul-betul memiliki dan mereka mampu menciptakan kreasi-kreasi nama-nama yang indah dan status-status yang bagus serta teori-teori yang mempesona untuk disematkan kepada semua perbuatan dosa dan maksiat. Makanya kalau saya, antum, dan siapapun dari kita kok menemukan tiba-tiba ada orang ngomong tentang ini, kok kemudian padahal itu dosa, tapi omongannya seakan-akan diterima masyarakat dan akhirnya menjadi viral ketika masyarakat mengaminkan ucapan itu, padahal ucapan itu hanya untuk melembutkan sebuah dosa. Hati-hati, itu termasuk salah satu profesinya wali-walinya setan. Ya. Jadi kalau ada orang misalkan berkata bahwasanya zina, lalu kemudian nggak mau nyebut zina, lalu ada orang mengatakan ML gitu. Nggak apa-apa kok ML itu. Zina, mas. Jangan ngomong pakai zina. Ngomongnya ML saja. Siapapun yang pertama dulu mengucapkan kalimat ini, lalu dia tujuannya untuk menghaluskan dari kalimat perzinahan, ini wali-walinya setan. Setiap ucapan itu ketika diucapkan banyak orang untuk melegitimasi atas apa yang mereka lakukan ketika berzina, lalu mereka merasa tidak jijik dengan zina gara-gara ada status yang disebut dengan kata ML, maka orang ini akan mendapatkan dosa jariahnya. Setiap kalimat itu akan berputar. Ada orang misalkan kemudian dia tidak menutup auratnya, ya, kemudian sampai kelihatan bagaimana dia pakai bikini. Ketika dia pakai bikini di hadapan banyak orang, lalu kemudian dia menganggap benar, ini kan di pantai. Ini namanya di pantai ya pakai bikini. Lalu ucapan ini akhirnya diaminkan sama wanita-wanita yang lain. Oh, kalau kita di pantai ya wajar pakai bikini. Ya nggak wajar itu kalau pakai bikini ketika kita ke mall. Kalau ke pantai nggak apa-apa pakai bikini. Lalu akhirnya dianggap biasa perbuatan itu. Maka inilah yang akan menjadi dosa jariah bagi yang mengucapkan. Dan ini siapapun yang mengucapkan pertama kali, fix dan confirm mereka itu wali-walinya setan. Ketika mereka sudah punya niat untuk menghaluskan setiap dosa dan kemaksiatan yang dibenci oleh Allah. Ya, makanya kemudian kalau ada yang mengatakan homo misalnya, lalu kemudian dilembutkan dengan mengatakan LGBT atau kaum misalkan kemudian kaum pelangi, lalu ucapan itu diniatkan ada sebuah niat di dalam hatinya untuk kemudian ketika mengucapkan kaum homo itu disebut dan diganti dengan kata-kata yang lain untuk menjadikan kita tidak merasa jijik dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Quran. Karena pandangan kita itu harus pandangan Qurani. Lalu akhirnya kemudian kita tidak merasa jijik dengan perbuatan itu. Itulah yang dilakukan wali-walinya setan dari kalangan manusia. Karena setan itu tetap perlu wali. Wali itu apa sih? Wali itu penolong. Penolong itu dari kalangan manusia. Makanya kemudian kita mendapati wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan memang begitulah cara prosedurnya setan ketika menginformasikan sesuatu kepada wali-walinya dari kalangan manusia. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-An'am, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum.
Perhatikan kalimatnya. Sesungguhnya setan itu mewahyukan, sesungguhnya para setan, wa inna syayatina, sesungguhnya para setan la yukhawna ila awliyaihim, mewartakan sebuah hal ila awliyaihim, kepada wali-wali mereka. Disebut Allah itu apa? Awliyaihim, sama dengan apa yang tadi saya sampaikan, wali. Ila awliyaihim liyujadilukum, untuk membantah kalian. Orang-orang yang beriman ketika mengatakan ini dosa besar, ini dibenci sama Allah, ini dimurkai oleh Allah, ini kemudian tidak disukai oleh Allah. Bukan kita yang menyampaikan, Allah yang menyampaikan. Kita menyampaikan supaya kebenaran ini ada, walaupun tidak menutupi kita juga punya kekurangan. Maka ketika ada orang yang menyampaikan suara-suara kebenaran, maka setan itu memerlukan wali-walinya, dan itu ditegaskan oleh Allah pada surat Al-An'am. Ya? Maka akhirnya yang terjadi apa? Ila auliyaihim liyujadilukum. Maka kemudian setan itu tidak diam. Dia langsung memproses berita. Bagaimana berita ini kemudian diproses, lalu kemudian prosedurnya disampaikan kepada auliyaihim, wali-walinya mereka dari kalangan manusia. Lalu kalangan manusia ini akan ngapain mereka setelah mereka mendapatkan input berita dan input kamus-kamus yang baik dari setan itu? Liyujadilukum, untuk membantah kalian. Makanya akhirnya keluarlah kata-kata, kalau kemudian kita nyebutnya homo tidak berkemanusiaan. Ya kan? Kalau kemudian menyebut zina, dengan zina itu berarti seakan-akan bahwasanya itu merupakan hal yang kamu ini nggak punya belas kasih. Semacam itu yang dilakukan. Padahal ketika kita mengatakan zina itu zina, bukan berarti kita akhirnya membenci pelakunya. Pelakunya tetap mendapatkan rahmat dari kita supaya dia keluar dari perzinahan itu. Tidak boleh dihujat, tidak boleh dicela pelakunya. Ketika mereka merasa masih berdosa itu sudah luar biasa. Saya tahu saya ini pendosa, ini pezina, tapi saya merasa berdosa, itu sudah baik. Bedakan antara mengucapkan kalimat dosa apa adanya dengan kalimat dosa, dengan cara kita merahmati pelaku dosa itu supaya pelaku dosa ini tetap menjadi objek dari kalimat kebenaran yang harus disampaikan dan yang harus diproduksi dengan cara rahmat. Ini yang penting. Jangan boleh kemudian jadi campur aduk jadi satu, ya saya sampaikan. Orang yang melakukan dosa itu berhak mendapatkan rahmat dari kita. Jangan membantu setan untuk semakin menjerumuskan dia. Kata Umar bin Khattab kan begitu. Tapi ketegasan kita untuk mendefinisikan dosa tetap harus tegas. Dosanya tetap dosa. Jangan kemudian karena pingin untuk ini, lalu kemudian kita ikut-ikutan framing, lalu kemudian ikut-ikutan dengan bahasa-bahasa yang dibuat oleh wali-walinya setan. Jangan begitu, itu nggak benar. Jadi ketika dosa itu tetap dosa. Kita katakan ini homo, ini zina, ini khamar, ini riba. Pelakunya tidak mendapatkan hujatan dan celaan selama dia memiliki keinginan untuk baik. Atau dia masih tertatih-tatih untuk meninggalkan dosa itu. Makanya pandangan kita sebagai orang, kalau mengetahui ada sebuah kerusakan yang menimpa kepada saudara kita, pandangan kita itu adalah pandangan dokter. Yang mana kita itu tidak langsung mengamputasi, tetapi kemudian kita ini harus memberikan rahmat. Dokter kalau menjelaskan penyakit itu beda antara dia menjelaskan penyakit dengan kemudian pasiennya. Pasiennya tetap mendapatkan luapan kasih sayang. Tidak apa-apa kok, insya Allah sembuh, insya Allah bisa dilalui. Itu ungkapan dokter kepada pasien. Yang dibenci oleh dokter itu adalah penyakitnya. Tetapi orang yang tidak dibenci. Ada nggak dokter membenci orang gara-gara kamu? Saya nggak suka kamu karena kamu kanker. Saya nggak suka sama kamu karena kamu COVID. Nggak ada kayak gitu. Dokter itu memisahkan antara pasien dengan penyakitnya. Dan pandangan kita itu harus semacam itu ketika kita melihat sebuah dosa. Ketegasan mendefinisikan dosa tetap harus tegas. Nggak boleh dirubah-rubah apa yang dikatakan oleh Allah. Kaum sodomi, sudah bilang kaum sodomi. Bahkan kalau bisa kita berikan nama-nama supaya orang itu membuat orang itu berpikir tentang apa yang dilakukan. Boleh nggak, Ustaz? Boleh. Kalau yang kita ingkari dosanya, pelakunya tetap sama. Pelakunya tetap mendapatkan rahmat, kasih sayang, sapaan, bahkan dukungan dari kita supaya dia bisa keluar dari tempat itu. Jangan dijadikan satu. Dan ini yang kita harus mengerti. Maka itulah yang dilakukan oleh setan. Dia memakai taktik, yaitu adalah membelah bambu. Diangkat itu, dosa-dosa diangkat. Dan akhirnya apa? Pelaku kemaksiatan, pelaku kesyirikan, pelaku kemunafikan terus mendapatkan sanjungan dan
Pujian terus dari semua yang dilakukan mereka ketika mereka menjadi delegasi dan menjadi brand ambassador setiap kemaksiatan dan dosa yang dibenci oleh Allah. Kemaksiatan itu perlu brand ambassador. Dosa itu perlu delegasi untuk ngurusin dosa itu supaya lebih masif lagi tersebar di masyarakat. Nah itu yang kemudian kita peroleh ketika mereka ngangkatnya semacam itu. Jadilah apa yang terjadi pada kehidupan yang kita hari ini jumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Orang kalau sudah bermaksiat, berdosa, dielu-elukan, disanjung-sanjung gitu ya. Insya Allah itu. Pezina itu hari ini seakan-akan lebih mulia daripada orang yang mungkin dia nikah, cerai, mungkin nikah lagi, walaupun mungkin ada proses yang salah gitu. Tapi terkadang malah justru yang pelaku zinanya malah selamat. Tetapi justru orang yang setidaknya menjaga kehormatannya malah tidak selamat dari hujatan orang. Itulah yang kita khawatirkan. Jangan pernah menari pada tabuhan dan gendang orang, gendang setan. Setan itu kadang-kadang nabuh sesuatu lalu kita dipaksa untuk menari di atas kemudian tabuhan-tabuhan itu. Makanya orang kalau sudah beriman, kalau Allah memberikan kepadanya atas keimanan itu apa? Dia diberikan basirah, lalu dia diberikan furqan. Dia tahu ini salah, dia tahu ini yang benar, dia tahu cara memandang sesuatu. Itulah yang dinamakan basirah, itulah yang dinamakan furqan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan basirah dan furqan dalam proses keimanan kita. Maka setelah itu kemudian yang adalah saat itu yang diangkat adalah pelaku-pelaku kemaksiatan, pelaku dosa, pelaku zina dan lain sebagainya. Lalu berbeda dengan mereka yang berjalan di atas ketaatan. Ketaatan diinjek. Maka ketaatan itu diinjek. Sama. Maka kemudian produksi dari wali-walinya setan itu apa? Memproduksi framing, memproduksi narasi, memproduksi sebuah teori di mana semua narasi itu tuh ujungnya cuma satu. Mereka itu benci sama kebenaran yang disampaikan di dalam Al-Quran. Jadi yang mereka sampaikan itu apa? Ujung dari wali-walinya setan itu sebenarnya apa? Membenci kebenaran apapun yang dikatakan dalam Quran. Ya, makanya semua hal-hal tentang masalah syariat itu akan dibenci sama mereka ketika sudah menobatkan diri mereka secara tidak langsung sebagai wali-walinya setan, maka dia akan terus memusuhi semua perkara-perkara yang berkaitan tentang kebenaran, baik itu namanya ataupun pelakunya. Nah ini yang berat tuh kayak gini. Makanya saya sampaikan kan di awal-awal dulu ya, saya di bulan lalu saya sudah sampaikan, jalan kebenaran itu jalan yang panjang. Yang kecewa akan kecewa, yang nggak sabar akan nggak sabar, yang frustasi akan frustasi, yang belok arah akan belok arah. Yang tersisa hanya mereka yang bersabar. Karena di antara kesabaran di atas jalan kesabaran ini itu apa? Sesungguhnya kita akan menghadapi berbagai macam intimidasi dan berbagai macam pressure yang akan didapatkan setiap orang yang berjalan di atas kebenaran itu. Maka ini merupakan bagian dari konsekuensi logis. Selama yang dimusuhi itu bukan akhlak kita, maka ini merupakan bagian dari fitrah yang ini bagian dari suratan yang harus kita mulai memahaminya. Ya, jalan-jalan ketaatan nanti kemudian akan diberikan berbagai macam nama-nama yang buruk. Jalan-jalan ketaatan, padahal ini jalan-jalan ketaatan. Lalu diberikan labelisasi jalan-jalan ketaatan dengan hal yang buruk. Dan mereka selalu punya nama gitu. Yang nama itu mereka berkolaborasi dengan circle mereka. Nama-nama itu terus disosialisasikan setiap waktunya supaya diaminkan dan diterima oleh masyarakat supaya masyarakat itu termakan mentah-mentah. Oh memang betul jalan-jalan ketaatan itu tidak bagus. Itulah hari ini pemegang kebatilan. Makanya orang yang hari ini jalan di atas jalan dakwah. Lalu kemudian mereka tidak saling menguatkan ketika menghadapi kebatilan yang sudah sebesar ini. Masya Allah ini berarti kita ini masih kalah dengan bagaimana komitmennya mereka yang di atas kebatilan. Jadi kebatilan itu mereka ngawasin terus. Diawasin terus. Mana jalan-jalan ketaatan itu mana diawasi terus. Dan mereka akan menganggap ini merupakan perkara yang lebih berbahaya. Apapun yang dilakukan mereka yang berjalan di atas ketaatan itu akan disorot oleh mereka.
Ya, disorot terus mereka. Lalu kemudian diberikan label yang bermacam-macam. Dengan label-label itu menjadikan orang takut, khawatir, dan menjadikan orang berpikir ulang tentang apa yang sedang mereka lakukan ketika label-label itu sudah diaminkan oleh masyarakat seluruh kebanyakan di sekitarnya. Mulai bingung, mulai mikir. Ya, itulah makanya Masya Allah ya. Siapapun hari ini yang sedang berada di sebuah panggung dakwah, sabar-sabarlah. Karena sesungguhnya visi misi sebuah dakwah itu besar. Visi misi dakwah itu gede banget. Memenangkan kalimat kebenaran. Ya. Dan itu perkara yang harus membutuhkan sebuah kekuatan untuk saling mengalahkan apapun gitu, untuk mendahulukan kalimat kebenaran ini. Maka itulah yang dilakukan oleh setan. Akhirnya apa? Mereka memberikan citra-citra yang buruk terhadap yang jelek-jelek gitu. Lalu mereka memproduksi dengan berbagai macam hal, framing dibuat, bahkan mereka menghabiskan dana triliunan untuk menjadikan supaya ini betul-betul bisa goals dan bisa berhasil pada kehidupan masyarakat. Setelah masyarakat dibuat alergi dengan kalimat-kalimat ketaatan, ketika kalimat ketaatan itu akhirnya menjadi sebuah kalimat yang momok yang menakutkan karena labelisasi yang disertakan dalam setiap jalan ketaatan, setelah ini apakah mereka berhenti? Enggak. Apa yang mereka lakukan nextnya? Yang mereka lakukan mencitrakan buruk siapapun yang berjalan di atas kebenaran itu. Jadi bukan hanya mencitrakan buruk ketaatan, lalu memberikan label-label yang buruk di atas ketaatan itu supaya orang itu merasa khawatir, takut, berpikir ulang terhadap ketaatan-ketaatan yang ada di sekitarnya. Bukan hanya itu saja. Mereka langsung menyerang siapapun yang berjalan di atas ketaatan itu. Supaya orang yang berjalan di atas ketaatan itu ketika mendapati label-label yang ditujukan kepada mereka, maka akhirnya orang sedikit demi sedikit menarik diri dari orang-orang yang berjalan di atas ketaatan itu ketika mereka termakan mentah-mentah dari seluruh propaganda di wali-walinya syaitan. Makanya mari kita lihat. Maka kemudian Nabi Hud disebutnya idiot. Ini kita belajar dari sejarah. Kalau idiot itu sekarang ya goblok, bodoh, terbelakang, nggak punya akal, nggak punya otak, sama itu. Jangan terpaku kepada kata, tapi kita harus luas di dalam memahami makna dari kata itu. Jangan terpaku sama kata-katanya. Idiot itu apa sih? Ya bodoh, goblok, nggak punya akal. Itulah kalimat yang sering diucapkan terus. Sebagaimana kemudian kita mendapati kaumnya Nabi Hud berkata kepada Hud di dalam surat Al-A'raf 66. Inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Kaumnya Hud itu kemudian berkata, kami itu kalau ngeliatin kamu Hud, kami itu kalau ngeliatin kamu itu kurang akal. Akalnya nggak dipakai Hud. Jadi mereka selalu mendewa-dewakan akal. Ya, merasa yang punya akal, padahal pintarnya juga enggak itu tuh. Saya pernah melihat ada tayangan gitu yang suka ngeritik Islam gitu. Ini tayangan bagi mereka yang berakal gitu. Padahal kalau kita perhatikan lagi akal dia juga pas-pasan gitu. Tapi itulah setan. Setan itu membuat manusia itu tidak sadar kalau dirinya akalnya terbatas tetapi merasa orang yang paling berakal. Kan begitu ya. Kalau ada orang beriman itu selalu jumut, nggak pakai akal gitu. Maka kemudian itu hanyalah perulangan dari sebuah sejarah. Allah sampaikan di dalam surat Al-A'raf 66, Inna lanaraka fi safahati wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Aduh, kamu tuh bodoh, sama kayak pengikut-pengikutmu tuh goblok-goblok gitu. Dan sesungguhnya kamu tuh orang berdusta, banyak ngomong, pembohong kamu itu. Lalu dibuatlah berbagai macam hal supaya akhirnya orang-orang yang belum mengikuti Nabi Hud kemudian mikir untuk mengikuti Nabi Hud. Kenapa? Ya karena kemudian suara yang mereka sudah suarakan itu apa? Fi safahatin. Kadibin ada dua. Fi safahatin. Inna lanaraka fi safahatin. Safahah. Ya, bodoh ini. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Nah, ini pendusta ini. Udah.
Orang kalau nggak kuat iman, mendapati dua kalimat ini terdengar telinganya, apa yang terjadi? Ayo jaga diri dari Hud ya. Hud itu bodoh, Hud itu pendusta. Salah ya. Semoga Allah jaga kita semua. Ini juga kemudian disampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 90. Allah kemudian menyampaikan bahwasanya Allah menyebut pengikut-pengikutnya Syuaib. Ini jadi setiap zaman itu mereka memiliki terminologi berbeda-beda, tetapi tujuannya satu, mendiskreditkan dan menyudutkan orang yang beriman. Maka di dalam surat Al-A'raf ayat 90, wa qala al-mala'ul ladina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiba innakum idzal khasirun. Maka pemuka-pemukanya Syuaib, pemuka-pemukanya kaum Syuaib, pembesar-pembesarnya, penguasa-penguasanya kaumnya Syuaib itu, karena memang para nabi dan para rasul itu memang mereka menghadapi para pemuka, pembesar dan para penguasa. Itu para nabi dan para rasul. Maka dikatakan wa qala al-mala'ul ladina kafaru min qaumihi. Jadi orang-orang dari pembesar-pembesarnya kaumnya Syuaib itu, pembesarnya itu ngomong untuk mempengaruhi orang-orang yang di bawah mereka. Karena pembesar itu kan memiliki banyak kemudian pengaruh untuk ke bawah. Nah, cara mereka untuk kemudian mempengaruhi orang-orang yang di bawah supaya mengikuti ucapan mereka itu apa? La ini taba'tum syu'aiba innakum idzal khasirun. Ini kalau kamu ngikutin Syuaib nih, rugi kamu itu. Kamu pasti akan menjadi orang yang merugi. Nggak dapat apa-apa kamu. Kaum yang mungkin dikatakan culun lah, kaum yang tidak bisa memiliki profit kehidupan, nggak punya fasilitas kehidupan, nggak punya kemewahan. Kan itu saja. Yang selalu dibanggakan setiap orang yang melampaui batas, kalau mereka memiliki harta, itu selalu membanggakan hartanya untuk merendahkan mereka yang berjalan di atas kebenaran ketika tidak memiliki kemewahan. Itu dari dulu memang sama. Kami ini kalau kami salah, ini kami mewah nih hidupnya. Lalu kemudian apa? Mereka memproduksi dengan kata-kata innakum idzal khasirun. Maka sesungguhnya kamu itu hanyalah orang-orang yang merugi kalau mengikuti Syuaib ini. Insyaallah ya. Kata-kata ini akan terus ada. Karena pertarungan antara yang hak dengan yang batil adalah sebuah pertarungan yang tidak pernah mengenal kata henti sampai matahari terbit dari arah barat dengan ditiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil. Maka sesungguhnya apa yang kita dapatkan hanyalah perulangan. Karena sesungguhnya sejarah itu hanyalah perulangan waktu. Hanya perulangan kejadian dengan waktu yang berbeda. Tapi inti kejadian yang ada pada setiap kurun waktu itu sama dengan zaman-zaman terdahulu. Karena manusianya ya sama. Makanya Allah menceritakan kaum-kaum sebelum kita, para nabi dan para rasul, apa yang mereka jumpai, apa yang mereka dapatkan. Karena yang kita baca dari kisah-kisahnya para nabi dan para rasul, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Makanya kemudian ketika Allah menyebut Fir'aun, tidak menyebut nama pribadinya Ramses. Kenapa Allah menyebutnya Fir'aun? Yaitu Fir'aun itu gelar. Gelar orang yang berkuasa di Mesir itu namanya Fir'aun. Kenapa Allah menyebutnya Fir'aun, tidak menyebut nama pribadinya yaitu Ramses gitu? Ya karena Allah ingin ngajarin bahwasanya yang kita lihat dari Fir'aun ini adalah jangan tertuju pada namanya, tapi tertuju bahwasanya ini merupakan tokoh yang akan selalu ada di setiap waktu. Itu yang Allah kemudian, kenapa Allah itu memberikan kepada kita yang disampaikan oleh Allah itu kata Fir'aunnya, bukan nama asli dari Fir'aun itu sendiri. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami, Masya Allah ya. Inilah yang kemudian menjadikan kita paham, oh inilah yang dinamakan politik belah bambu. Yang berdosa dan pelaku dosa itu diangkat setinggi-tingginya, diberikan karpet merah. Lalu kemudian mereka yang berjalan di atas kebenaran dan ketaatan akan diberikan kamus-kamus yang mengerikan supaya orang mengernyitkan dahi ketika melihat ketaatan itu. Lalu kemudian orang-orang yang berjalan di atas ketaatan disudutkan dan didiskriminasi supaya kemudian betul-betul dia itu dijauhi dari kebanyakan orang.
Itulah yang disebut dengan pembunuhan karakter. Kalau bahasa orang hari ini itu sebenarnya yang kita baca di surat Al-A'raf 66, surat Al-A'raf 90 ini pembunuhan karakter. Maka Nabi Musa dan Harun pun sama. Ketika kemudian dituduh sebagai tukang sihir, qalu in hadani lasakhirani yuridani ayukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhaba bitariqatikumul musla. Sesungguhnya orang-orang itu ketika membisikkan kepada Fir'aun itu berkata, sesungguhnya Musa dan Harun itu tukang sihir. Dia itu bermaksud supaya mencongkel kekuasaan kamu, lalu akan mengusir kamu dari tanah negerimu ini. Nah, itu yang mereka selalu katakan. Mereka membuat kesimpulan sendiri, narasi-narasi sendiri. Oh, ini tuh akan kemudian merusak, ini akan nyongkel ini. Padahal yang disampaikan kebenaran. Lalu kemudian dikatakan lasakhirani yuridani ayukhrijakum min ardikum. Maka kemudian di framing. Ini Musa Harun ini, mereka itu tukang sihir. Dan tidaklah mereka itu melakukan sihirnya itu, kecuali kemudian mereka ketika sihir itu adalah bagaimana kemudian ngusir kita dengan sihir yang mereka miliki supaya melenyapkan kedudukan kamu yang utama. Dibisikin itu Fir'aun supaya tambah benci kepada Musa dan Harun. Sama dengan tukang sihir yang akhirnya dikumpulkan secara kolektif oleh Fir'aun ketika menghadapi Musa dan Harun, lalu akhirnya tukang-tukang sihir itu akhirnya beriman. Lihat apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun itu ketika mendapati tukang sihir, akhirnya beriman kepada apa yang didakwahkan oleh Nabi Musa. Ketika mereka kalah dengan tongkatnya Nabi Musa, yang dilakukan Fir'aun itu framing dulu. Oh, kalian sudah bersekongkol nih kepada Musa dan Harun. Jadi mereka dibunuh karakternya dulu. Ini kalian sudah bersekongkol nih sama Musa dan Harun ini. Sebelum akhirnya mereka dibunuh satu persatu oleh Fir'aun. Tapi sebelum dibunuh, mereka dihancurkan dulu namanya. Kamu ini Musa dan Harun ini. Dan itu kemudian yang selalu dilakukan sama mereka dari kalangan-kalangan penentangnya para nabi dan para rasul. Maka inilah yang kemudian menjadikan akhirnya kita juga paham. Makanya mereka menyebut Nabi itu dengan sebutan-sebutan yang sudah kita sering dengar lah. Tukang sihir, dukun, orang gila, dan sebutan keburukan-keburukan yang lainnya. Makanya kemudian Allah abadikan bagaimana perkataan mereka pada surat Al-Furqan. Ayat yang ke-8. Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Orang-orang dolim itu kemudian berkata, orang-orang dolim itu siapa sih? Orang yang tidak menerima dakwahnya Rasulullah. Mereka berkata, sesungguhnya kalian itu mengikuti orang yang terkena tukang sihir. Orang yang terkena sihir. Artinya mereka itu menjatuhkan kredibilitas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya kemudian inilah yang kita dapati hari ini kan. Berbagai macam hal ini hanyalah perulangan. Orang yang berjalan di atas kebenaran disebutnya bodoh. Orang yang disebut berbagai macam dengan sebutan-sebutan yang gelar-gelar yang jelek, sok suci, lalu kemudian syiar-syiar Islam itu disebut dengan berbagai macam sebutan-sebutan yang tidak baik, misalkan jilbab itu disebut dengan budaya Arab, dan lain sebagainya. Ini hanyalah sejarah yang terus berulang setiap waktunya. Masya Allah. Luar biasa. Inilah yang kemudian akhirnya menjadikan kita memahami betul. Inilah di antara perkara yang banyak orang tidak ketahui. Ya. Mengetahui ini pun juga tidak mudah karena kemudian kita dituntut bagaimana kita istiqomah di atas jalan kebenaran apapun yang sudah kita peroleh. Tapi inilah yang kemudian kita paham. Ada politik belak bambu yang dilakukan setan. Dan setan itu punya wali-walinya dari kalangan manusia. Dan yang menyebut wali-walinya itu Allah. Ila awliyaihim. Allah menyebutnya. Mereka itu selalu memproduksi semua narasi-narasi itu. Lalu mereka menyampaikan itu kepada wali-wali mereka dari kalangan manusia. Antum tahu nggak? Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim.
Di situ kemudian disebut la yuhuna ila auliyaihim kapa. Mereka itu membuat narasi, mereka mewahyukan. Jadi membuat narasi yang mereka sampaikan kepada wali-walinya. Membuat narasi kepada wali-walinya dari kalangan manusia. Jadi setan itu hanya bermain narasi aja dia. Karena setan tidak bisa mukul kita. Setan tidak bisa kemudian nyekik kita langsung, nggak bisa dia. Kan mereka lemah di hadapan manusia. Mereka itu lemah di hadapan manusia yang beriman kepada Allah, terutama orang yang ikhlas. Makanya ketika setan tahu diri mereka lemah, mereka betul-betul memerlukan wali-walinya. Wali-walinya inilah yang akan merealisasikan apapun yang diwartakan oleh setan kepada mereka. Jadilah kebenaran dan kebatilan. Pertempuran mereka tidak akan pernah selesai. Semoga Allah tunjukkan yang benar adanya dan kita mengikuti yang benar. Semoga yang batil-batil adanya dan semoga kita mampu untuk meninggalkan kebatilan itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Nah, mungkin ini yang kita sampaikan. Moga-moga kita bisa merasapi apa yang kita sampaikan hari ini bagi saya, bagi semuanya. Semoga Allah berikan keselamatan, kebaikan di dunia dan di akhirat untuk semua urusan kebaikan akhirat kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Mas Sigit. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz untuk ilmunya sore ini. Berarti kita selesai bab 1 ya Ustaz? Bab 1 belum. Ya, bab 1 masih ada beberapa item. Ya, tinggal beberapa item lagi. Saya sudah baca sampai selesai di bab 1-nya, baru aja. Tapi melihat apa yang Ustaz sampaikan juga sampai kepada nanti akan ada kayak lanjutannya tuh Islam akan rekonstruksi ya Ustaz, seperti Islam liberal, Islam yang lebih moderat gitu-gitu ya Ustaz. Iya, akan banyak hal yang kemudian kita dapati. Makanya supaya nggak kaget kita harus membaca ilmunya. Iya, seperti ada beberapa komen saat Ustaz menyampaikan yang lagi ramai itu Ustaz, yang viral narasi tentang child free Ustaz. Apa sih child free? Mau punya anak gitu? Iya, bahwa menikah itu tidak wajib punya anak gitu. Ya, orang-orang yang mereka tidak mau punya anak nanti akan baru merasakan kesalahan mereka kalau sudah di dalam kubur. Iya. Karena kita bicara, kalaupun kita mendebat orang-orang yang semacam itu, kalau titik tolaknya kita kepada hari akhir nggak ketemu, nggak akan bisa, Mas. Yang kita bisa lakukan adalah terus menyampaikan ilmu, terstruktur, tersistematik, membangun fondasi-fondasi yang kuat di masyarakat. Itu yang kita harus lakukan. Kita harusnya tidak membangun dakwah itu responsif, tapi membangun dakwah itu struktur. Tapi memang harus ada yang menjawab semacam itu. Kalau kita berdebat sama orang yang mengatakan child free, kalau dia tidak punya iman kepada hari akhir, bahwasanya di hari akhirat itu nanti ada anak yang bisa memberi syafaat. Kalau dia sudah nggak beriman sama hari akhir kan nggak bisa. Gimana titik temunya? Nggak bisa titik temu. Dialog itu salah satunya orang yang mempopulerkan child free itu orang yang berhijab gitu, yang pandangannya terhadap Islam ya dia saya tahu si fulana ini gitu, terus dia punya pandangan tentang LGBT, dia membela gitu. Jilbab itu bukanlah tanda kesempurnaan orang di dalam ilmu dan pemahaman, jangan salah itu. Nah, dia kan sebagai influencer Ustaz. Nah, dianggap hanyalah bagian dari satu syariat di antara ratusan syariat yang lainnya yang menunjukkan kualitas seseorang di hadapan Allah. Ya, dia itu Rasulullah itu, Mas, anak muda muslim Ustaz. Iya. Mas Sigit tahu nggak? Rasulullah itu ketika membangun dakwah, beliau fokus kepada masyarakatnya. Dan beliau tidak terlalu mengomentari semua yang dikomentari oleh orang. Ketika Nabi dikatakan gila, ada nggak hadis Nabi? Mas Sigit dengerin. Nabi mengatakan, saya nggak gila kok. Nggak ada itu. Ada nggak hadis Nabi yang kita pernah dengar? Nabi menjawab khusus.
Nih saya kumpulkan para sahabat nih. Saya pengen menjawab karena saya dituduh gila, saya dudukkan semuanya. Enggak. Nabi tidak terpengaruh sama orang-orang yang mereka semacam itu. Nabi ketika dikatakan tukang sihir, pernah nggak Nabi kemudian ada hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi itu kemudian membela mati-matian dirinya, bahwasanya dirinya bukan tukang sihir tapi betul-betul Nabi? Enggak pernah kita jumpai bagaimana Nabi menjawab narasi tukang sihir, menjawab dirinya kemudian tukang ini. Enggak. Yang dilakukan Nabi tetap fokus menyampaikan tauhid, menyampaikan ilmu, menyampaikan keimanan. Yang kita lakukan semacam itu harusnya fokus kita. Sama apa yang kemudian kita lakukan fokus. Kebenaran tidak pernah salah milih orang. Kebenaran nggak pernah salah milih orang. Sebagaimana setan tidak pernah salah memilih musuh. Kalau setan aja tidak salah memilih musuh dan kebenaran tidak pernah salah memilih orang, apa yang kita lakukan? Berikan yang terbaik pada setiap apapun ketika kamu menyampaikan kebenaran. Mereka akan paham. Kita jawab 1-2, misalnya ada influencer ngomong gini, biarlah 1-2 ustadz yang kemudian menjawab, yang lainnya cukup fokus kepada pekerjaan kita. Seorang tukang bangunan itu tidak akan bisa menyelesaikan bangunan, karena setiap dia membangun, dia melihat tetangganya yang mungkin sudah lebih dulu membangun. Nggak akan bisa fokus dia. Tukang bangun terus fokus membangun bangunan dia. Kita ini kalau berjalan di atas kebenaran itu membangun puzzle-puzzle, Mas. Bata-bata itu, batu bata ini diselesaikan dulu. Dari pengamatan yang kita lihat tuh apa sih yang kurang nih masyarakat? Oh ini kurang nih ilmunya, kurang sistematik ini. Batu-batanya diurutkan ini. Batu-batanya kemudian dirapikan gitu. Dan kita tidak perlu mendengar yang lainnya. 1-2 kita menjawab, selebihnya kita fokus kembali kepada program kita. Itulah pentingnya program. Di dalam kita berdakwah dan menyampaikan ilmu. Jelas, sistematik. Nanti satu waktu orang-orang yang kemudian terkena sihirnya influencer ketika dia mengatakan semacam itu. Sihirnya itu tidak lama, Mas, kalau kemudian memang betul-betul lemah. Sekuat apa sih perempuan, misalkan perempuan itu fitrahnya punya anak, laki-laki itu fitrahnya punya keturunan. Itu fitrah sudah. Itu sudah fitrah. Kalau mereka sedang merencanakan untuk memerangi fitrah, nggak akan berhasil. Demi Allah nggak akan berhasil. Yang mereka perangi fitrah kok. Orang lesbian aja pengen punya anak kok, rela dia datang ke bank sperma. Lalu mereka beli donor-donor sperma. Padahal mereka lesbian. Karena fitrah. Menggendong anak itu fitrah. Menggendong anak itu fitrah. Ya. Tentunya selama ilmu disampaikan, selalu ilmu akan menemukan orang-orang yang tepat. Yang akan kemudian masuk di dalamnya. Sebagaimana setan tidak pernah salah memilih musuh. Sebagaimana setan juga tidak pernah salah untuk berkolaborasi dengan para wali-walinya. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami nggak, Mas? Insya Allah, Ustaz. Ustaz, di zaman kita ini kan sekarang kezoliman itu terang-terang dan nyata dipertunjukkan ya Ustaz. Dan sedihnya kita sebagai orang beriman terpecah belah. Nah, bagaimana seharusnya sikap penuntut ilmu itu, Ustaz? Penuntut ilmu adalah teruslah meminta kepada Allah supaya kita tidak menjadi sasaran kedzaliman yang sebagaimana kita pelajari di dalam doa Rabbana, letter to Allah. Terus semampu kita menyalakan pelita sesuai dengan apa yang kita mampu. Kedzaliman itu kan kegelapan. Ittaqul zulma fa innal zulma dzulumatun yaumil qiyamah. Takutlah kamu kepada kedzaliman itu kegelapan. Artinya orang yang mereka itu melakukan, orang yang menyebarkan kedzaliman kan kedzaliman itu kegelapan. Yang kita lakukan apa? Hidupkan pelita, yang kita mampu itu apa sih yang kita bisa lakukan, kerjakan. Lalu bersabarlah di atas perkara itu ketika kamu sudah ingin menyalakan pelita. Berilmu, beramal, ikut berdakwah dan mendakwahkan. Kalaupun kamu bukan seorang ustadz, kamu membantu orang yang bisa menyampaikan kebenaran yang kamu yakini. Lalu bersabarlah di atas itu. Itu kata Syekh Utsaimin.
Untuk bisa menang melawan setan itu harus menjadi muslim yang hebat, Ustaz. Insya Allah. Ustaz, baru-baru ini saya jatuh pada jebakan setan. Padahal saya tahu bahwa itu adalah bisikan setan, Ustaz. Tapi saya tetap saja suuzon sama ipar saya. Lemahnya saya di mana ya, Ustaz? Apa yang perlu ditingkatkan pada diri saya? Maksudnya gimana nih, Mas? Saya nggak paham nih. Ya, dia ini baru jatuh dalam jebakan setan, yaitu sifat yang suuzon sama iparnya, tidak mengetahui kebenarannya gitu. Nah, lemahnya saya di mana itu, Ustaz, sampai bisa sampai suuzon gitu. Apa yang perlu ditingkatkan dalam diri saya? Ada sebuah perkataan, saya lupa dari siapa. Orang kalau sering berburuk sangka, itu pada dasarnya ada masalah dia dengan sang Khalik penciptanya. Jadi kalau ada orang yang sering berburuk sangka, oh ternyata begini, ternyata begitu. Itu bermasalah dia dengan Rabb-nya. Selesaikan hulunya, hilirnya akan selesai. Hulunya kan kepada Allah. Hilirnya kepada manusia ketika kita berproses dalam kehidupan. Coba dia Mas Sigit bayangkan. Mas Sigit kalau pas lagi turun kondisi nggak pernah ngaji, nggak pernah taklim, mungkin nggak pernah dengar kajian gitu. Sering nggak tiba-tiba muncul prasangka-prasangka yang buruk? Ada, Ustaz. Itulah. Ya. Caranya kita itu adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah, pemilik hati kita. Pemilik hati kita itu kan Allah. Nah, masalahnya itu kadang-kadang adalah banyak manusia itu kalau mereka sudah ngaji, merasa sudah memiliki semua hal yang dia ketahui. Lalu akhirnya membenarkan apapun yang dikerjakan. Kalau dulu sebelum ngaji mungkin merasa bersalah. Kalau sudah ngaji kadang-kadang nggak pernah merasa bersalah. Kenapa? Bisa mencari pembenaran atas semua yang terjadi. Itulah penyakit kita semuanya. Kita semuanya. Manusia ini. Allah alam bisa. Jalan dakwah itu kan punya konsekuensi logis, akan disorot. Terus juga diberi label-label yang tidak baik. Bahkan pressure dalam bentuk fisik maupun mental. Bagaimana membangun jiwa yang besar agar kuat di jalan dakwah, Ustaz? Perbaikilah hubunganmu kepada Allah ketika sendirian, maka Allah akan memperbaiki kamu dalam seluruh kondisi. Diperbaiki cara kita ketika sendirian, maka Allah yang akan mengokohkan kekuatan hati kita. Itu kata para ulama. Kenapa sih ada di dalam syariat kita menyembunyikan amal? Karena menyembunyikan amal itu mengokohkan hati kita. Untuk supaya betul-betul kita tahu bahwasanya kita berjuang itu karena Allah. Bukan karena fulan, bukan karena pujian, bukan karena simpati, bukan karena like dari orang, bukan karena kita dikenal, tapi betul-betul karena Allah. Orang, kata para ulama, yang mereka terbiasa melatih kesendiriannya di dalam ketaatan, maka Allah akan mengkuatkan hidupnya di tengah keramaian. Allah alam bisa. Kita kan harus bersyukur atas segala yang Allah karuniakan. Nah, ternyata Allah menghadirkan orang-orang yang kita sayangi itu belum mentaati Islam secara kafah ya, sholat ataupun menutup aurat. Bagaimana cara menyampaikan dakwah kepada keluarga ini, Ustaz, agar mereka lapang menerima dakwah yang disampaikan? Dakwah itu tidak selalu bicara tentang narasi. Tapi dakwah itu terkadang harus diupayakan menjadi solusi. Kita lihat nih saudara-saudara kita yang mereka kita cintai, tapi mereka belum ngaji. Jangan kasih narasi, kasih solusi hidupnya. Oh mereka ada yang gini, kasih hadiah. Oh yang mereka begini, butuh untuk kemudian dipeluk. Oh mereka ada yang gini, oh butuh untuk diajak ngobrol. Tidak selamanya menyampaikan Islam itu hanya narasi. Tapi terkadang harus dengan sebuah solusi. Dari pertanyaan yang dijawab, dari kunjungan yang bisa kita lakukan, itulah sebuah perkara solusi dalam kehidupan. Inilah yang kemudian menjadikan kita harus paham. Cara berdakwah kepada keluarga pun begitu.
Tidak selamanya bahwasanya dakwah itu selalu narasi aja, ngomong aja, enggak. Ya dengan tindakan konkret yang bisa menjadi solusi hidup mereka, maka itu bisa menjadi ikhtiar dari hidayah untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab. Gimana caranya agar tetap husnuzon pada orang yang zolim kepada kita dan tetap berbuat baik pada orang yang zolim tersebut? Kalau kemudian kita orang yang jelas-jelas mendolimi kita, maka yang kita lakukan adalah ya ada 3 pilihan. Kalau kamu didolimi, sebagaimana dalam surat Asy-Syura, yaitu adalah kamu membalasnya, wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atun mislaha. Balas setiap keburukan dengan keburukan yang setimpal. Silahkan. Kamu tempeleng balik. Kamu dikatakan goblok, katakan goblok. Kamu dikatakan bodoh, ya, sampai aja kamu juga bodoh. Dikatakan tidak pengertian, nah, katakan kamu juga tidak pengertian. Kalau memang kita didolimi, pilihan yang pertama membalas. Pilihan yang kedua memaafkan, tetapi tidak bisa berbuat baik kembali. Itu yang kedua. Faman afa, dia memaafkan. Dia memaafkan, tapi tidak bisa berbuat lagi kebaikan setelah itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, memaafkan dan tetap berbuat baik seakan-akan tidak pernah tergores dengan kedoliman. Faman afa wa aslaha. Jadi benar ya, 3 ini harus benar, jangan sampai salah simpulan. Jadi yang ketiga, dia berbuat baik seakan-akan tidak ada kesalahan. Orang semacam ini maka pahalanya sempurna di sisi Allah. Ingat-ingat aja itu, apa yang perlu dilakukan. Saya ingin memaafkan, Ustaz. Ya udah maafin. Saya ingin memaafkan dan tetap tidak ada apa-apa. Sudah, itu jauh lebih baik. Petik pahalanya ketika dalam kehidupan di akhirat, panenmu berlimpah. Orang yang terzalimi memaafkan dan tetap berbuat baik itu panennya berlimpah. Allah a'lam. Bila ada yang ingin bertanya langsung pada Ustadz, silahkan untuk raise hand. Ya. Dipersilahkan untuk bertanya langsung pada Ustadz. Rianti Melanti ya, silahkan. Ya, Assalamualaikum. Ustadz, saya cuma mau nanya tadi seputar jika salah satu kandung kita menjadi katalisator dari gerakan tersebut gitu ya, maksudnya sudah jadi sering keluar kata-kata mau aja dibohongin orang Arab, yang seperti itulah Ustadz. Karena posisinya pertama beliau sudah menggenggam dunia, jadi ngelihat adik-adiknya ya masih ya tertatih dalam kehidupan lah ya. Kalau saya pribadi selalu bilang sama ibu, karena ibu masih ada, mah tetap didoakan karena darahnya mengalir darah mamah gitu ya. Seperti itu Ustadz. Kan kalau sama orang lain lebih mudah ya Ustadz, kalau sama saudara sendiri, apalagi kakak yang terpaut usia jauh, itu mensikapnya seperti apa. Kadang saya lost control sih gitu, cuman suka melihat di satu sisi perbuatannya masih baik sama secara duniawi ya, sama kepada ibu kami dan saudara-saudaranya. Jazakallahu khair Ustaz. Jangan ditutup dulu ya Umu ya. Ya. Saya tanya sama Umu dulu. Apa yang menimpa kepada Umu pernah menimpa kepada orang-orang soleh terdahulu ataukah tidak? Iya. Apakah yang menimpa kepada Umu juga menimpa kepada para nabi dan para rasul dalam kehidupan mereka atau tidak? Iya. Berarti bersyukur Umu berada di atas jalannya orang-orang yang berada di atas yang benar dan jalan para nabi. Kalau memang Umu didiskreditkan atas kebenaran yang Umu yakini. Terus apa yang membuat kita gelisah? Setidaknya ada satu kabar gembira yang membuat kita lega. Berarti kita benar mungkin insya Allah, walaupun itu tidak boleh membuat sombong. Tetap kita harus mengevaluasi terus hidup kita. Yang kedua, kalau Umu kemudian mendapatkan kemudahan semuanya, kakaknya nggak kayak gitu, kakaknya taat, ikut ngaji dan yang lainnya, maka bisa jadi mungkin Umu kurang bersyukur sama Allah. Allah kirimkan kadang-kadang ujian kepada kita, karena Allah melihat orang ini kalau diberikan kelapangan, malah nggak cocok. Allah berikan ujian supaya dia terus bersabar. Kalau kita kemudian diberikan ujian, kan saya selalu ngomong,
Kalau semuanya dimudahkan untuk saya, terus dari mana saya dapat pahala kesabaran? Sholatnya kita juga masih nggak sebagaimana ulama sholat isya dari isya sampai subuh. Kan baca Qurannya nggak sebagaimana ulama-ulama dulu yang membaca, mereka itu khatam Quran 3 hari sekali. Bukankah dengan ujian itu akhirnya kita dipantaskan oleh Allah untuk mendekati kedudukan para orang-orang soleh terdahulu dengan ujian yang kita rasakan sebagai sebuah kenikmatan untuk mendapatkan pahala kesabaran. Nah, itu yang kita harus pikirkan. Kalaupun misalnya kakaknya baik, kakaknya taat sama Allah, tetap mendapatkan ujian nggak kalau beriman? Enggak ya. Enggak, kalau misalkan kakaknya taat. Oh ya tetap lah. Tetap. Ujiannya mungkin orang lain, mungkin tetangga, mungkin sahabat, mungkin partner. Tetap ada. Makanya kita ingat sebuah wasiatnya seorang sahabat, innahu lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitanun. Fa'aitu lahu bis sabr. Nggak ada yang tersisa dari kehidupan dunia itu kecuali ujian dan fitnah. Persiapkanlah untuk menghadapi angin kehidupan itu dengan sabar. Loh, itu kata-katakan itu indah betul ya. Kalau nggak mendapatkan, misalkan kakaknya taat, nggak kemudian menjadi katalisator yang tadi terangkan gitu, tetap akan mendapatkan ujian. Entah itu sahabat, entah itu teman, entah siapapun itu, pasti juga akan mendapatkan ujian. Tapi kok ujiannya dari kakak sendiri, Ustadz, malah lebih berat? Karena Allah ingin mengerikan mungkin pahala yang lebih besar. Tetap semacam itu aja. Kita pasti akan dapat itu. Saya nggak mendapatkan ujian dari kakak-kakak saya. Alhamdulillah. Nah, kakak saya cerebral palsy. Walaupun mungkin mereka dalam kondisi semacam itu, kita harus merawatnya. Tapi di satu sisi yang lainnya, saya nggak pernah bertengkar. Gesekan pemikiran sama kedua kakak saya. Karena mereka cerebral palsy. Tapi apakah kemudian setelah itu saya berhenti tidak mendapatkan permusuhan dari orang? Enggak. Dakwah ini mempertemukan saya dengan orang yang pro dan kontra. Bukan hanya yang jauh, yang dekat aja bisa bergesekan kok. Itulah warna-warni kehidupan. Nggak bisa kita pilih, saya nggak mau dapat ini. Nggak bisa. Nggak bisa. Cara kita melihat ujian itu harus memahami karakter dunia ini. Kalau kita tidak paham karakter dunia ini, kita akan sering terkaget-kaget dengan berbagai macam ujian yang nanti bertubi-tubi datang dengan bersilih berganti yang pasti akan datang terus-menerus. Tapi kalau kita sebagai pelakon paham, memang Allah jadikan dunia ini ujian, ya, kita akan menyiapkan dengan kesabaran. Sembari kita meminta pertolongan sama Allah. Ya Allah, jangan tinggalin saya, ya Allah, walaupun sekejap mata. Nggak ada pilihan lain, kan? Ada nggak pilihan lain? Nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Itulah dunia. Allah alam bismillah. Gitu ya ya. Semoga Allah memberkahi dan memberikan kesabaran. Amin amin. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Kelihatannya udah Mas terakhir. Ya, insya Allah ini terakhir. Bagi ada yang mau bertanya langsung atau saya bacakan pertanyaan terakhir salah satunya. Silakan yang mau bertanya langsung, masih boleh. Dengan Desi Umar, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, anak saya waktu itu saya titipkan karena waktu itu saya tidak tahu Ustadz. Harusnya anak saya itu harusnya saya emong sendiri. Ternyata waktu itu karena pengaruh dari ibu, anak saya yang perempuan ini diasuh ibu saya. Sampai sekarang akhirnya anak saya jadi seperti benci kepada saya, Ustadz. Saya sudah mencoba untuk berdamai dengan ibu, tapi kayaknya sulit gitu, Ustadz. Akhirnya saya sampai sekarang masih berharap, tapi sulit sekali, Ustadz.
Mohon nasihatnya Ustadz. Kelihatannya Ibu ini yang disebut dengan hutang pengasuhan, Ibu. Jadi anak Ibu sedang berada pada fase hutang pengasuhan. Saya pernah ngobrol-ngobrol sama Ustadz Zaidul. Jadi ada satu yang beliau ceritakan kepada saya, pernah mendiagnosa satu penyakit gitu ya. Mendiagnosa, kemudian beliau melihat dari sisi masalah yang itu, lalu beliau itu mendapati bahwasanya sumber penyakit itu ditimbulkan ketika anak ini merasa dibuang sama orang tuanya. Ya, dan perasaan itu memang tidak mudah untuk terhapus. Yang kita dapati kalau sudah semacam ini apa? Ya, Ibu mungkin banyak beristighfar kepada Allah dan bertobat dengan tobatan nasuha. Ya, semoga dengan bertobat dengan tobatan nasuha atas ketidakmengertian Ibu pada saat itu, maka Allah yang akan menyelesaikan proses akhirnya. Karena memang salah ketika kita punya putri, putra, lalu kita serahkan sama orang. Kalaulah ini sudah terjadi, Ibu jangan pernah dendam sama anaknya. Ibu tetap berusaha bagaimana menjemput hatinya. Tapi Ibu juga harus menyerahkan urusan ini kepada Allah. Karena yang menggenggam hatinya anak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah kuatkan Ibu dalam perjalanan untuk kembali kepada Allah dan meminta kekuatan kepada Allah supaya membolak-balikkan hati anaknya Ibu kepada kebaikan. Amin, amin, amin. Ya Ustadz. Matur nuwun Ustadz. Sami-sami sabar ya Bu. Oke, terima kasih. Ya. Insya Allah itu adalah pertanyaan terakhir Ustaz. Nanti kita ketemu lagi di episode 11. Buat yang pertanyaannya belum terjawab, insya Allah kita ketemu di kajian Menang Melawan Setan bersama sahabat Wijaya episode 11. Ustaz, monggo ditutup Ustaz. Semoga Allah senantiasa kuatkan kita di dalam jalan kebaikan. Siapapun yang telah bertemu kita di dalam jalan kebaikan, semoga menjadi partner-partner terbaik kita untuk selalu mampu untuk menghalau dan menghasung setiap bisikan-bisikan syaitan yang mencoba untuk menjebak kita dan mencerai-beraikan kita dari jalan kebaikan dan kebenaran. Semoga kita senantiasa kuat dalam setiap komitmen kebaikan kita. Semoga Allah tolong kita dalam setiap urusan kita membantu agama Allah, urusan kita meninggikan kalimat Allah. Dan semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Sama.